Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN Kalian Negeri 10, Ibu Siti Aisyah SPD. Yang saya hormati Bapak Muhammad Saini SPD SD selaku calon guru penggerak angkatan 7, serta Bapak atau Ibu guru SDN Negeri Kalian Negeri 10. Pertama, marilah kita panjatkan puja syukur kepada kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat serta hidayahnya kita dapat berkumpul dalam acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada acara kali ini, susunan acara yang pertama yakni pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga adalah pemaparan materi dari Bapak Muhammad Saini SPD SD, dan acara yang terakhir yakni penutup. Acara pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Terima kasih. Acara yang kedua yakni sambutan dari Kepala Sekolah Ibu Siti Aisyah SPD. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Dewan Guru, Bapak Ibu Dewan Guru SDN Kalian Negeri 10 yang saya hormati, marilah kita bersama mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dapat bertemu berkumpul di SDN Kalian Negeri 10. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada hari ini kita dapat mengikuti acara desiminasi calon guru penggerak angkatan 7. Dalam hal ini Bapak Muhammad Saini SPD yang akan melaksanakan pembahasan bagi Bapak Ibu SDN Kalian Negeri 10. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Tentunya Bapak Ibu guru di SDN Kalian Negeri 10 pemahaman baru yang akan berguna pada peningkatan dunia pendidikan, khususnya di SDN kita, dan dapat meningkatkan pendidikan kepada anak didik kita ke depannya. Sampai di sini saja Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Siti Aisyah SPD. Selanjutnya yakni pemaparan materi oleh Bapak Muhammad Saini SPD SD selaku calon guru penggerak angkatan 7. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Kalian Negeri 10. Yang saya hormati pula Bapak Ibu guru peserta disertai puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini
kegiatan saya di pendidikan guru penggerak angkatan 7 ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kaum muslimin dan muslimat yang telah berjuang menegakkan agama Islam. Bapak Ibu sekalian, sekolah kita punya jadwal. Saya yakin Bapak Ibu masih ingat jadwal sekolah kita. Masih ingat ya? SDN Kalian 10 semangat luar biasa. Jadi untuk memulai acara kali ini, saya ingin meminta semangat dari Bapak Ibu semua dengan mengucapkan jadwal sekolah kita. Bisa dimulai Bapak Ibu? Bisa. Baik, siap. SDN Kalian 10 semangat luar biasa. Sekali lagi, SDN Kalian 10 semangat luar biasa. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, saat ini kita semua memasuki paradigma baru dalam dunia pendidikan. Sebuah paradigma yang mengembalikan semangat para guru, pendidik kita semua sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran siswa di sekolah. Dalam hal ini, paradigma baru itulah yang akan menguatkan kompetensi daripada siswa. Selain itu juga akan mengembangkan dari dimensi siswa, yaitu dimensi profil Pancasila. Itulah yang merupakan cita-cita dari bangsa kita untuk mendidik anak kita mencapai tujuan mulianya, yaitu dimensi profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, hendaknya kita untuk mengambil bagian dalam paradigma baru ini. Tentunya dengan dengan mengikuti rangkaian program yang diberikan oleh Kemendikbud dan semacamnya. Yang artinya tujuan dari paradigma baru itu jelas Bapak Ibu, yaitu untuk memajukan pendidikan di tanah air. Nah, intinya adalah ketika kita ingin mencapai satu tujuan, yaitu siswa kita ingin mencapai dimensi profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tahu profil pelajar Pancasila, dimensinya ada 6. 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, kreatif, ya, berkebinekaan global. Nah, untuk mencapai itu semua, tentunya sebagai guru kita harus paham apa yang akan kita lakukan, Bapak Ibu. Kita tuntun murid-murid kita itu untuk menemukan kekuatannya. Kita tuntun murid-murid kita itu menemukan potensi yang ada dalam dirinya. Caranya bagaimana? Salah satunya adalah kita harus paham, kita harus memahami dan menerapkan apa yang dinamakan untuk budaya positif. Nah, Bapak Ibu, materi inilah yang akan saya sampaikan dari Bapak Ibu sekalian, yaitu tentang budaya positif di sekolah. Dan ini merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan siswa kita mencapai tujuannya, yaitu nilai-nilai pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin memperkenalkan ya bapak-bapak hebat yang mendampingi saya selama berkegiatan di pendidikan guru penggerak ini. Ada Bapak Agus Nurjito, beliau adalah fasilitator. Beliau selalu mendampingi saya dengan dinamis, dengan sangat sabar mendampingi para rekan calon guru penggerak di angkatan 299. Kemudian di sebelah kiri saya ada Bapak Muhammad Nasimi. Beliau adalah pengajar praktek yang tentunya Bapak Ibu kemarin sudah datang ke sini, sempat berkenalan dengan beliau. Bapak-bapak inilah Bapak Ibu yang mendampingi saya semua rekan CGP di angkatan 7 kelas 229 dalam berkegiatan, Bapak Ibu. Selanjutnya, tujuan destinasi budaya positif. Bapak Ibu sekalian, maksud dan tujuan saya melakukan diseminasi ini
bukanlah untuk mengajari Bapak Ibu sekalian, bukan sama sekali. Karena saya yakin Bapak Ibu semuanya adalah orang-orang hebat yang ada di SDN Kalengan nomor 10 ini. Tapi tujuan dari destinasi budaya positif ini Bapak Ibu sekedar berbagi konsep, ya, berbagi konsep dari budaya positif, kemudian berbagi pengalaman tentang penerapan budaya positif. Jadi saya hanya ingin menyampaikan apa yang saya dapatkan, apa yang saya pelajari dari pendidikan guru penggerak ini Bapak Ibu. Jadi sungguh tidak ada niat sekalipun untuk mengajari Bapak-Bapak Ibu sekalian. Nah, di dalam budaya positif ini Bapak Ibu ada beberapa konsep yang perlu Bapak Ibu ketahui dan pahami. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia, institusi 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, yang terakhir adalah institusi segitiga institusi. Nah, konsep-konsep inilah Bapak Ibu yang akan kita bahas, akan kita bedah, akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kita masuk ke konsep pertama, yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, saya ada permainan sedikit Bapak Ibu. Kita ada game sedikit ya. Carilah pasangan, letak di samping Bapak Ibu. Kebetulan bentuknya satu-satu, ada yang dua, bisa nanti gabung sementara. Letak di samping Anda berperan A dan B secara bergantian. Nanti jadi Bapak Ibu nanti dari pasangan ada yang tidak sampai A dan B. Kemudian yang A itu bertugas mengepalkan tangan salah satu tangan Anda. Yang A bertugas mengepalkan salah satu tangan Anda. Dan coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepalan tangan Anda yang sangat penting bagi hidup Anda. Itu tugas yang A ini. Kemudian tugas B bertugas dengan segala cara berusaha untuk membuka kepalan tangan A, baik itu dengan membujuk, merayu, menghardik, maupun dengan mengancam, bahkan menyuap agar si A ini dapat membuka kepalan tangannya. Lakukan permainan ini dengan durasi 30 detik secara bergantian Bapak Ibu. Sudah siap? Siap. Jadi sekarang Bapak Ibu silakan mencari teman di sampingnya untuk melakukan kegiatan ini. Silakan Bapak Ibu. Pindah tempat dulu untuk menjadi temannya. Yuk Bapak Ibu silakan. Ayo dibuka di. Buka, ayo dibuka. Yang kedua bertugas mengembangkan tangan. Anggap di dalam kepala tangan Bapak Ibu ada sesuatu. Ayo kita kasih. Yang B berusaha untuk mempertahankannya Bapak Ibu. Berusaha untuk mempertahankan. Buka dulu. Menghargai, Sebentar cuma. agar si lain Kita kasih permen. mau. Mari lah, mari. Permainan yang singkat ini begitu tangan buat semuanya. Baik, Bapak Ibu sudah melakukan permainan singkat kepala tangan. Bapak Ibu sudah bergantian bertugas menjadi A, ada yang bertugas jadi B. Sekarang mari kita lihat bagaimana hasilnya. Saya minta perwakilan dari Bapak Ibu guru, dua saja ya. Saya minta Bapak Ibu untuk menceritakan hasilnya. Mungkin siapa yang akan membantu menyampaikan hasilnya? Saya Pak. Ya silakan pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi permainan tadi saya tidak membuka tangan saya karena sesuatu yang berharga itu yang ada dalam tangan saya tidak mungkin saya lepaskan begitu saja. Karena sesuatu itu sangat berharga, sesuatu itu sangat dijaga yang harus dijaga oleh saya dan tidak boleh diberikan kepada orang lain. Jadi hal itu alasan saya kenapa tangan saya tidak dibuka. Itu saya. Assalamualaikum
wabarakatuh. Terima kasih luar biasa sekali. Dari sedikit tepuk tangan dulu Bapak ini. Ada sesuatu yang ingin dijaga sehingga Bapak Sugi tidak ingin melepaskan kepala tangannya meskipun ia dihasut, dihardik atau dirayu oleh siapapun. Terima kasih. Selanjutnya saya minta perwakilan dari ibu-ibu. Ya, bisa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi berusaha mempertahankan apa yang saya dapatkan, apa yang sudah saya miliki. Jadi misalkan ada orang lain yang mau mengambil, saya berusaha untuk mempertahankan supaya hak saya tidak direbut oleh orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bisa luar biasa sekali. Baik Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah menceritakan hasil dari permainan tadi. Sekarang mari kita simak bersama bagaimana hasilnya. Tentunya Bapak Ibu, ketika kita memiliki sesuatu yang berharga, sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita, maka tentunya kita sendirilah yang akan memegang kontrol atas kepala tangan kita, Bapak Ibu. Apakah kita mau membuka? Ya, apakah kita mau membuka dan menutup kepala tangan kita itu tergantung dari kita masing-masing, Bapak Ibu, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Mungkin di antara Bapak Ibu nanti ketika misalnya mengepalkan tangan, kemudian ada orang yang berusaha merayu dan segala macam untuk membuka kepala tangannya, mungkin ada yang mau membuka. Itu tergantung dari Bapak Ibu tentunya. Tentunya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu saat itu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi yang memegang kontrol itu adalah Bapak Ibu sendiri. Mau Bapak Ibu membuka kepala tangan atau tetap menutup, itu adalah Bapak Ibu yang memegang kontrol. Selanjutnya, Dr. William mendasar dalam teori kontrol yang kemudian teori ini berkembang yang dinamakan Joyce teori, menuliskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol Bapak Ibu. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kalau kita perhatikan dari sini Bapak Ibu, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid. Bapak Ibu silakan berefleksi apa yang sudah Bapak Ibu lakukan hari ini. Apakah Bapak Ibu sering mengontrol murid ya untuk berbuat sesuatu meskipun murid itu tidak mau untuk melakukan hal itu? Bisa Bapak Ibu refleksikan diri. Nah, di sini walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi segala yang kita lakukan, apa yang kita lakukan, termasuk apa yang murid kita lakukan itu jelas memiliki tujuan tertentu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat. Nah, penguatan positif yang berupa bukan ya adalah bentuk kontrol Bapak Ibu. Jadi di sini adalah segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengurangi suatu perilaku tertentu untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu, dan murid itu akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak kedudukan kita dan bisa menjadi murid tersebut tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa kritik
dan membuat orang bersalah merasa menguatkan karakternya. Jadi di sini adalah menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengotor murid menuju identitas gagal. Ini identitas gagal. Jadi 4 ilusi ini Bapak Ibu adalah identitas gagal Bapak Ibu. 4 ilusi ini adalah identitas gagal yang mungkin telah kita lakukan selama ini. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Menurut Bapak Ibu, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa atau tidak? Memiliki. Baik, kita lihat penjelasannya di sini. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-muridnya berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada pemahaman berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Dan ternyata Bapak Ibu, kalau kita memaksakan murid untuk melakukan sesuatu dan murid itu tidak mau melakukannya, ternyata itu adalah identitas gagal bagi kita semua. Ya, inilah salah satu miskonsepsi yang kemudian terjadi dan dituliskan oleh Dr. William Dyson Bapak Ibu dalam Control of Theory. Nah, selanjutnya di sini ada stimulus respon. Bapak Ibu yang harus pahami bahwa kita harus berubah dari paradigma stimulus respon ini, paradigma stimulus respon di tabel sebelah kiri. Kemudian kita akan berubah ke teori kontrol. Yang pertama adalah realitas kebutuhan kita sama. Apakah kebutuhan kita sama, Bapak Ibu? Tidak. Kebutuhan kita adalah berbeda. Berarti Bapak Ibu sudah paham di sini. Yang kedua adalah stimulus respon yang merupakan paradigma apa ini Bapak Ibu? Semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrolnya, di paradigma baru adalah setiap orang memiliki gambar yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini paradigma lama dari stimulus respon. Kemudian menurut William Glasser di teori kontrolnya menyatakan bahwa kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak usah mengubah pandangan orang lain Bapak Ibu untuk setuju dengan kita atau mengikuti kita, tapi kita pahami saja orang lain itu tentang pemahamannya. Kemudian Bapak Ibu ada perilaku buruk yang dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini stimulus respon dari paradigma lama. Di teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi apa yang dilakukan kita semua, apa yang dilakukan oleh anak didik kita dalam berperilaku dalam kegiatan di sekolah kita, dalam melakukan kegiatan proses mengajarnya, itu tentunya semua memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Jadi di teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi sudah disampaikan tadi dalam permainan kepala tangan bahwa hanya Anda lah yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian stimulus respon yang selanjutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Di teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya adalah disiplin positif merupakan salah satu strategi terciptanya lingkungan yang positif. Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan lingkungan sekolah kita ini haruslah merupakan lingkungan yang positif bagi kita semua, khususnya adalah anak-anak didik kita. Mengapa? Karena ketika lingkungan positif itu sudah tercipta di lingkungan sekolah kita, tentunya anak-anak kita semua, anak-anak didik kita semua akan dapat merasakan suatu kenyamanan. Mereka akan merasa nyaman, Bapak Ibu. Nyaman untuk belajar, mereka nyaman ketika datang sekolah, mereka nyaman belajar, mereka nyaman dalam bermain dengan teman-temannya
teman-temannya di sekolah. Nah, disitulah untuk mencapai salah satu lingkungan positif itu, maka dibutuhkanlah apa yang dinamakan budaya positif. Apa itu budaya positif dan apa disiplin positif menurut Bapak Ibu? Nanti akan kita bahas bersama. Ya, kita akan fokus dulu ke disiplin positif. Sekarang saya ingin bertanya lagi kepada Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa? Disiplin menurut Bapak Ibu adalah, mungkin ada yang bisa membantu saya untuk menjelaskan? Bu Risa, baik. Kalau menurut saya, disiplin itu berhubungan dengan ketepatan terhadap suatu kegiatan. Dalam artian, ketika kita mau melaksanakan segala sesuatu itu pada tempatnya dan dalam waktu yang tepat, sesuai itu disiplin, sesuai dengan koridornya, sesuai dengan aturan. Melakukan sesuatu sesuai dengan aturan. Menurut Bu Risa, mungkin ada yang lain yang mau berpendapat, silakan. Arti dari kata disiplin ini menurut Bapak Ibu? Kalau menurut saya disiplin itu berkaitan dengan tata tertib atau aturan yang berlaku, baik itu di tengah masyarakat, di sekolah, di kenegaraan, pemerintahan yang harus dipenuhi atau harus dilakukan dan harus dimiliki oleh setiap orang. Itu merupakan disiplin. Jadi disiplin ini kalau bicara tentang disiplin positif yang ada di sekolah, jadi kita harus memperlihatkan dari kita sendiri yang betul untuk berlaku disiplin agar nantinya siswa itu bisa meniru apa yang kita sebagai guru menjadi contoh untuk siswa itu menurut saya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa sekali jawabannya. Jadi Bapak Ibu sudah menjelaskan apa itu disiplin. Ya. Selanjutnya kita langsung ya. Disiplin dalam pandangan umum. Nah, disiplin dalam pandangan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, ketentuan dan kepatuhan pada aturan. Ini seperti yang disampaikan tadi Bu Bisa. Ya, berhubungan dengan ketentuan dan melaksanakan kepatuhan pada aturan. Kemudian kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Sekali lagi saya ulangi, belajar disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman, Bapak Ibu. Hukuman itu hanyalah salah satu alternatif terakhir yang bila perlu tidak usah kita gunakan. Kemudian disiplin dalam budaya kita dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian yang terakhir, cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, sekarang kita simak bersama pengertian dan makna dari disiplin itu menurut para pakar pendidikan. Dalam hal ini adalah D.N. Emerson dan Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu. Jadi menurut D.N. Emerson dalam bukunya Struktur Disiplin 2001 menyatakan bahwa disiplin itu berasal dari kata disiplin yang berarti belajar. Jadi kata disiplin itu artinya belajar, Bapak Ibu. Kemudian Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, mengungkapkan bahwa disiplin merupakan cara untuk mengontrol diri, menguasai diri, untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang dihargai untuk mencapai tujuan mulia. Jadi menurut Ki Hajar adalah cara untuk mengontrol diri, Bapak Ibu. Kemudian Ki Hajar melanjutkan bahwa sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dengan motivasi intrinsik mereka. Disiplin positif adalah salah satu cara
Penerapan disiplin yang bertujuan mewujudkan klasifikasi internal untuk melakukan sesuatu tanpa adanya paksaan, penghargaan, dan hukuman. Nah, ini Bapak-Ibu. Yang menarik ini, nanti akan kita bahas selanjutnya adalah ini. Melakukan disiplin tanpa adanya paksaan, penghargaan, atau hukuman. Tapi kita berusaha untuk mendisiplinkan murid, anak-anak kita dengan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang didasari oleh dalam diri anak-anak kita, dari dalam diri. Itu motivasi internal atau intrinsik Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya sekarang Bapak Ibu, bagaimanakah cara kita sebagai guru menanamkan disiplin positif pada murid sehingga akan terbentuk budaya positif? Saya ulangi, ini sebuah pertanyaan yang mungkin bisa dijawab lagi oleh Bapak Ibu sekalian, ya. Bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif pada murid sehingga terbentuk budaya positif? Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau menjelaskan untuk menjawab pertanyaan ini. Cara kita menanamkan disiplin positif pada diri anak-anak kita itu bagaimana? Sehingga akan terbentuk budaya positif Bapak Ibu. Budaya positif itu adalah kebiasaan yang baik yang dilakukan, ya. Ayo mungkin dengan Bapak Ibu ada yang mau jawab? Menurut saya untuk menanamkan disiplin positif, khususnya kita sebagai guru, kita harus dimulai dari diri kita sendiri sebagai guru. Jadi kita tidak bisa menyuruh siswa atau memerintah siswa melakukan sesuatu tanpa kita melakukan sesuatu itu dari awal. Contoh misalkan kita yang masuk. Jadi kita harus mencerminkan atau memberi contoh bahwa kita harus disiplin yang masuk. Jadi kita dari awal atau sebelum bel dibunyikan atau di bel kita sudah ada di sekolah, sehingga nantinya ketika kita memberikan contoh atau memberikan pemahaman atau memberikan nasihat kepada siswa, kita bisa diterima oleh siswa atau murid. Jadi tidak bisa kita menasihati siswa sedangkan kita terlambat datang ke sekolah. Itu mungkin menurut saya. Jadi kita mulai dari diri sendiri untuk memberikan contoh dan memberikan hal positif kepada murid. Karena kita itu sebagai guru dan diri. Itu luar biasa sekali Bapak Ibu, penjelasan dari Bapak Ibu. Nah, ya, jadi saya paham dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Sugi, bahwa cara kita untuk menanamkan disiplin positif pada murid sehingga akan terbentuk budaya positif adalah pertama kita mulai dari kita Bapak Ibu, dari lingkup sekolah. Di lingkup sekolah kita mulai dari kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Pak Sugi, bahwa kita sebagai guru adalah menjadi role model, menjadi role model. Kita menjadi model bagi anak didik kita. Tidak mungkin kita menyuruh anak didik kita untuk berpakaian rapi misalnya, kalau kita sendiri misalnya gurunya berpakaian apa adanya, ya, tidak rapi dan lain-lain misalnya. Tidak mungkin kita menyuruh pada anak didik kita untuk tidak terlambat ke sekolah misalnya Bapak Ibu, kalau kita sendiri gurunya sering terlambat ke sekolah dan semacamnya Bapak Ibu. Banyak contoh-contoh yang mungkin dapat kita angkat nanti. Kemudian di sini adalah makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara secara umum, ya, bersama dengan apa yang disampaikan oleh D.N. Nicholson. Ternyata ada kesamaan persepsi di antara dua pakar pendidikan ini, bahwa makna disiplin adalah belajar untuk mengontrol dirinya agar mendapat tujuan mulia, dan tujuan mulia itu mengacu pada nilai yang dianut seseorang yang dinamakan
nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai kebajikan universal ini disepakati oleh bersama, ya, disepakati bersama oleh kita semua. Tentunya ini terlepas dari suku, agama, ras, bahasa ataupun latar belakang. Nah, sekarang apa itu nilai kebajikan universal? Ya, untuk menuju pada disiplin positif, maka akan kita bahas di konsep berikutnya. Sekarang kita akan masuk ke konsep teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Nah, Bapak Ibu, di sini Diane Rosen dalam Restructuring School Discipline menyatakan teori motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan, ya. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang. Kemudian yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai yang dipercaya. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari, baik kita ataupun anak-anak kita di sekolah, itu melakukan kegiatan dan itulah yang dinamakan perilaku kita. Nah, kalau kita lihat hukuman, ya, yang pertama adalah hukuman. Kemudian di tanda berikutnya di sini ada konsekuensi dan distribusi. Nah, di sini hukuman merupakan sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kemudian hukuman itu tidak nyaman untuk murid dalam jangka panjang. Kemudian korban akan mendapatkan keadilan, ya, dan murid akan merasa tersakiti. Dan di sini ada konsekuensi. Konsekuensi itu di sini menurut Diane Rosen adalah sesuatu yang harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Artinya sifatnya sementara, tidak seperti di hukuman yang akan berefek jangka panjang. Korban bisa diabaikan dan yang terakhir adalah murid atau anak dibuat tidak nyaman. Nah, dari dua konsep ini, dari dua teori ini, teori hukuman ini adalah identitas gagal, Bapak Ibu. Artinya apa? Dalam proses belajar mengajar kita di sekolah tidak diperkenankan kita untuk melakukan hal ini. Ya. Kemudian konsekuensi. Apa yang harus kita lakukan untuk merespon dari sikap siswa dan perilaku siswa ketika melakukan pelanggaran di sekolah? Nah, ini Bapak Ibu, restitusi. Karena dalam restitusi ini nanti akan memberikan pilihan bagi anak kita untuk memperbaiki dari kesalahan yang telah dibuatnya. Kemudian restitusi ini juga akan membuatkan murid dalam jangka waktu panjang. Dan murid atau anak akan mendapatkan penguatan positif. Jadi ini masih tentang hubungan konsekuensi dan restitusi. Nah, setelah Bapak Ibu mengetahui ciri dan karakteristik dari hukuman maupun konsekuensi, jadi sekarang saatnya saya minta Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Di sini ada tindakan dulu, ya, tindakan dulu dari pertama ini sampai di bawah ini. Kemudian di sini Bapak Ibu memilih tindakan dulu yang dilakukan ini termasuk konsekuensi, termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama saya bacakan, ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kelima. Saya tidak akan terlambat lagi karena, ya, terlambat ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Langsung dijawab bersama. Hukuman. Hukuman, ya. Diingat-ingat jawabannya, ya. Diingat-ingat sendiri Bapak Ibu, ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman lagi, oke. Diingat jawabannya. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena menggunakan masalah di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman, oke, ya. Kemudian selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman apa konsekuensi?
pembelajaran videokan. Hukuman apa? Hukuman. Ada yang jawab hukuman, ada yang jawab konsekuensi. Oke. Berbeda pendapat itu tidak apa-apa, Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah berpendapat dan saatnya kita untuk membuka jawaban yang sebenarnya. Ya. Salah satu. Inilah Bapak Ibu ya. Tindakan dulu. Hukuman atau konsekuensi jawaban yang sebenarnya. Jadi kan menggantikan kelas ini konsekuensi, kemudian membersihkan hubungan air ini masuk konsekuensi, disuruh menggunakan sepatu syariah itu hukuman, dan terakhir adalah konsekuensi. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu dihukum oleh penghargaan. Nah, tentunya Bapak Ibu saya yakin akan merasa asing dengan kalimat ini. Saya pun juga merasa asing ketika belum mempelajari materi ini. Kok bisa dihukum oleh penghargaan? Padahal penghargaan itu merupakan sesuatu yang menyenangkan bagi kita semua. Benar Bapak Ibu? Betul. Ini adalah kalimat kata-kata yang sempat juga saya bingung sebelum saya mempelajari buku ini. Dan saya yakin Bapak Ibu saat ini saya yakin juga bingung dengan kata ini, dihukum oleh penghargaan. Saya yakin itu. Betul bagus? Betul. Baik. Kita bahas ya, dihukum oleh penghargaan. Nah, Al-Fiqh ya dalam Indonesia by lewat 1993 mengungkapkan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi, menurut Al-Fiqh ini, Bapak Ibu, penghargaan atau hukuman yang kita berikan pada anak didik kita dalam kegiatan di sekolah itu bisa merusak potensi mereka. Lanjut, ya. Nah, di sini Akon juga memberikan pendapat pernyataannya bahwa memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Mungkin sedikit banyak sudah terjawab dari apa yang menjadi kalimat pertama tadi bahwa dihukum oleh penghargaan. Selengkapnya nanti akan kita bahas bersama di sini. Memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Kok bisa ya? Bisa. Dan ini tentunya mungkin yang sudah Bapak Ibu lakukan selama ini di kegiatan sekolah kita, sering memberikan penghargaan, ya, sering memberikan penghargaan. Padahal ternyata penghargaan itu adalah sama Bapak Ibu dengan ketika kita memberikan hukuman pada anak kita. Baik. Sini Bapak Ibu. Ada jangka pendek dan jangka panjangnya, ya. Jadi penghargaan itu akan berdampak jangka pendek Bapak Ibu. Misalnya, kalau misalnya di kelasnya Bu Hartini ya, saya ambil contoh di kelasnya Bu Hartini di kelas 4. Ada yang namanya Radit. Kalau kamu bisa mengerjakan tugas ini dengan cepat, ya. Kalau kamu bisa mengerjakan tugas ini dengan cepat, kamu akan saya beri hadiah berupa permen dan semacamnya biasanya. Ya. Mungkin si Radit ketika diberi penghargaan seperti itu, si Radit akan berupaya untuk menyelesaikan pekerjaan itu dengan cepat, Bapak Ibu. Tapi ketika Bu Hartini tidak lagi memberikan penghargaan seperti ini kepada Radit, bisa saja Radit sudah menghilangkan kebiasaannya untuk melakukan tugas dengan cepat. Contohnya seperti itu, Bapak Ibu. Bisa dipahami ya? Bisa. Jadi bersikap jangka pendek, tidak bersifat jangka panjang selamanya, tidak. Sama juga ini tidak efektif. Sama seperti tadi penelitian tidak efektif. Ketika memberi kita penghargaan, ini hanya berdampak psikologi saja, tidak akan efektif. Dia akan merasa senang di awal, tapi lama-kelamaan ketika penghargaannya itu tidak diberikan, dia akan menjadi tidak enak. Ya, malah mungkin ditunggu terus. Mana ya permen dari Tuhan ini? Oh, tidak ada. Padahal saya sudah melakukan
sekolah ini, dewan gurunya ya, ada dewan guru yang berprestasi, mengikuti segala macam diklat misalnya dengan prestasi juara, kemudian ya kepala sekolahnya memberikan penghargaan kepada si guru itu. Menurut Bapak Ibu itu benar atau tidak? Ya, benar Pak. Benar. Baik. Ya, ketika ada seorang guru berprestasi dengan segala prestasinya Bapak Ibu, kemudian kepala sekolahnya memberikan reward atau penghargaan kepada kita, itu akan merusak hubungan. Kenapa? Karena bisa jadi di antara Bapak Ibu sekalian ada yang merasa iri hati, sehingga kalau sudah iri hati tertanam dalam diri kita, maka hubungan pertemanan kita di sekolah kita juga akan menjadi tidak nyaman. Hubungan akan menjadi tidak harmonis Bapak Ibu. Saya yakin. Jadi inilah paradigma baru yang ada di materi modul manajemen positif. Salah satunya ini, penghargaan akan merusak hubungan. Ini juga berlaku Bapak Ibu pada anak-anak didik kita. Jadi ketika kita memberikan reward berupa permen misalnya kepada Radit, maka yang lain akan merasa cemburu Bapak Ibu. Oh, saya nggak diberi ya. Oh, Bu Hati ini mungkin belas kasih pada Radit. Teman-temannya bilang, temannya Radit. Dan akhirnya apa? Teman-temannya itu akan menjadi iri hati pada Radit, ada rasa ketidaknyamanan di situ, dan akhirnya muncullah ketidakharmonisan dalam satu kelas, dalam satu sekolah. Kemudian kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke restitusi. Lantas bagaimana cara kita untuk merespon segala perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh siswa ataupun rekan kita dalam lingkungan sekolah pun dalam lingkungan masyarakat tempat kita tinggal. Nah, mungkin bisa ini ya Bapak Ibu. Ada restitusi. Saya yakin Bapak Ibu juga masih akan asing dengan kata restitusi ini. Benar bisa? Ya, ini restitusi dari Johnson ya. Apa itu restitusi? Ini sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga merupakan kolaborasi ya, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang apa orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Jadi restitusi itu adalah murid kita, anak-anak kita itu ketika teman anak-anak kita itu berada dalam masalah, maka dalam restitusi anak-anak kita itu berupaya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, Bapak Ibu. Menyelesaikan masalahnya sendiri, tentunya dengan berkolaborasi dengan temannya. Jadi akhirnya di situ nanti anak yang bermasalah itu tidak akan merasa terasing, tidak akan merasa tidak nyaman, tapi malah semakin kuat. Kenapa? Karena anak itu bisa menyelesaikan, mencari solusi atas masalah yang dihadapinya, Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, yang membedakan restitusi dengan program disiplin lainnya. Ini Bapak Ibu, kita perlu pahami bersama ini. Jadi yang pertama adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Ya. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat diri ke dalam diri. Jadi ini ada proses refleksi diri dari Bapak Ibu, dari anak-anak kita untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Belajar dari kesalahan yang dibuat. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Jadi di sini dijelaskan pula bahwa dalam restitusi diri, murid belajar untuk mengubah kebiasaannya yang cenderung mengomentari orang lain, cenderung mengomentari temannya, ya, dia akan cenderung untuk
mengomentari dirinya sendiri. Ya, kebiasaan, kecenderungan mengomentari orang lain menjadi mengomentari dirinya. Orang bahagia akan mengomentari dirinya sendiri. Orang yang tidak bahagia selalu mengomentari orang lain. Ya, jadi orang yang bahagia Bapak Ibu adalah orang yang sibuk merefleksikan dirinya sendiri, bukan mengomentari orang lain. Ya. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Pertanyaan pemantiknya adalah mengapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas saja? Ya. Tentunya Bapak Ibu di sekolah ini sudah ada yang namanya peraturan. Ada peraturan sekolah, ada peraturan kelas. Ini yang kita lakukan sebelum-sebelumnya Bapak Ibu. Nah, di paradigma baru, di budaya positif ini, kita akan belajar keyakinan kelas. Ya. Nah, di sini ada contoh peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa kira-kira Bapak Ibu? Tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Menghormati orang lain. Ya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Kira-kira apa keyakinan kelasnya? Berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya kira-kira menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya apa? Sehat Ibu? Sehat. Kesehatan ya. Kemudian menunggu giliran, ya, menggunakan masker. Kesabaran. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya? Keselamatan. Nah, jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas ini, ya, yang perlu Bapak Ibu pahami adalah mengambil dari nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu. Nilai kebajikan universal. Apa saja itu? Salah satu contohnya adalah profil pelajar Pancasila. Itu adalah salah satu contoh nilai kebajikan universal. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam mulia, mandiri, gotong royong, kreatif, kemudian berpendidikan global. Ini termasuk bisa dijadikan dalam keyakinan kelasnya. Ya. Kemudian keyakinan kelas juga bisa berupa pernyataan-pernyataan universal, misalnya semangat, ya, tanggung jawab, ya, kemudian mandiri, gotong royong, kemudian menghormati orang lain. Itu juga masih bisa masukkan dalam keyakinan kelas. Sekarang kita cocokkan dari jawaban dari Bapak Sugi tadi di sini. Selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Ini masuk, ini peraturan. Kemudian keyakinan kelasnya bisa kita tulis ini nanti. Dilarang menggunakan lain, kemudian hadir sekolah, menghormati orang lain, dilarang melakukan kekerasan termasuk keselamatan. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk membuat sebuah keyakinan kelas seperti itu? Ya. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan membuat keyakinan kelas ini di kelasnya masing-masing. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendisiplinkan diri siswa kita, Bapak Ibu. Siswa kita akan menjadi lebih disiplin. Dan disiplin itu terbentuk dari motivasi dalam dirinya, bukan dari karena paksaan, karena takut. Misalnya saja ada anak yang terlambat di kelasnya, masuk ke kelasnya Pak Sugi misalnya. Ada siswa yang terlambat ke kelasnya Pak Sugi, ya. Ternyata dia takut dan akhirnya anak itu berusaha untuk tidak terlambat. Bukan seperti itu, ya. Jadi itu masih motivasi internal. Karena takut ke Pak Sugi itu motivasi internal. Kemudian karena ada penghargaan dari Pak Sugi, ayo kelas 5 yang paling apa ini namanya? Paling pagi sampai di sekolah akan saya beri hadiah. Itu juga termasuk motivasi internal, eksternal Bapak Ibu. Ya, itu bisa berubah ketika tidak ada lagi penghargaan yang didapat dari orang yang bersangkutan. Nah,
keyakinan kelas ini adalah berupa keyakinan atau pernyataan-pernyataan untuk universal yang terbuat dari nilai-nilai kebajikan universal yang sudah saya sebutkan tadi. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah ini sudah saya buat kemarin ya. Nanti ada videonya, bisa Bapak Ibu tonton bersama. Caranya adalah pertama, guru meminta semua murid ya untuk menuliskan pernyataan yang perlu disepakati dulu. Jadi semua murid dikumpulkan di dalam kelas, kemudian mereka disuruh untuk menuliskan peraturan yang akan disepakati oleh kelas itu, siswa dan gurunya dalam satu kelas misalnya. Kemudian setelah murid ini menuliskan aturan yang disepakati ya, kemudian Bapak Ibu bisa tempelkan. Kita suruh anak kita untuk menempelkannya di papan tulis. Kita pakai kertas sticky note namanya. Jadi sudah siswa kita menuliskan aturannya semua, kemudian kita minta anak-anak itu menuliskan menempelkannya di papan tulis. Selanjutnya adalah tentunya dalam keyakinan kelas itu adalah bukan kalimat negatif. Dilarang membuang sampah di dalam kelas. Tidak terlambat datang sekolah. Jangan ribut di dalam kelas. Itu kalimat negatif. Di kesepakatan kelas yang akan dibuat ini berupa kalimat positif. Contohnya ya, menghormati, semangat. Jadi kalau misalnya tidak mengganggu teman, itu kan sudah masuk dalam menghormati. Ya Mas Sudi? Iya. Menghormati guru misalnya ya. Kemudian selanjutnya adalah ini. Nah, setelah keyakinan kelas ini dibuat dalam kalimat positif dari Bapak Ibu dengan siswa, kemudian cek kembali Bapak Ibu. Belum tentu apa yang dituliskan oleh siswa kita itu semuanya akan menjadi keyakinan kelas. Tidak usah banyak-banyak keyakinan kelas itu. Cukup 3 atau 5 poin saja, biar mudah diingat dan biar mudah untuk dilaksanakan. Semangat misalnya, itu berhubungan dengan pelaksanaan tugas di dalam kelas misalnya. Tanggung jawab. Kemudian di sini, nah ini mendiskusikan kembali poin-poin tersebut, ya, menjadi keyakinan kelas yang saling menghormati. Jika keyakinan kelas sudah disepakati, guru bersama siswa bisa meninjau kembali dan membubuhkan tanda tangan sebagai simbol kesepakatan. Jadi kalau misalnya kesepakatan kelasnya itu sudah jadi, Bapak Ibu sudah buat dengan siswanya, sepakati bersama, dibubuhkan tanda tangan, kemudian bisa ditempel di dinding yang mudah dilihat. Nanti anak-anak kita itu bisa dengan mudah untuk melihat dan melaksanakannya. Artinya apa? Kalau keyakinan saya ini mengatakan bahwa keyakinan kelas itu sedikit lebih tinggi di atas peraturan, Bapak Ibu. Keyakinan, saya ulangi ya, keyakinan kelas itu lebih tinggi posisinya daripada peraturan. Kenapa? Karena peraturan itu dibuat oleh sekolah. Anak tidak diminta untuk berembuk, anak tidak diminta untuk berkolaborasi untuk menemukan peraturan itu. Langsung sekolah yang membuat. Jangan membuang sampah, terlambat ke sekolah gini misalnya. Itu peraturan sekolah. Ya, anak tidak diikutkan dalam merumuskan peraturan itu. Itu kalau peraturan ya. Kalau keyakinan kelas, kita bersama-sama dengan siswa kita membuat peraturan dan nilai kebajikan universal. Kemudian kita sepakati bersama dengan siswa kita. Setelah itu kita tanda tangani dan laksanakan bersama Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas yang kita buat itu tidak cukup untuk dibuat, tidak cukup untuk dipajang di dalam kelas kita, tapi yang paling penting adalah konsekuen dan komitmen untuk melaksanakan keyakinan kelas itu. Dan inilah ketika kita sudah bisa melaksanakan keyakinan kelas kita, itu adalah untuk tanggung jawab diri kita semua untuk menghargai diri kita, bahwa kita itu menghormati
menghargai apa yang telah kita sepakati bersama Bapak Ibu. Setuju Bapak Ibu? Sanggup untuk membuat kegiatan kelas di sekolah? Di kelasnya masing-masing? Alhamdulillah, ya bisa dicoba nanti. Nah, ini ada video ya tentang kegiatan kelas yang sempat saya buat kemarin. Silakan Bapak Ibu amati, ya silakan Bapak Ibu. Jadi saya dengan siswa saya di kelas 6 membuat piagam kelas. Yuk. Ya, ini adalah video ya pembuatan piagam kelas di kelas 6. Pertama, saya menjelaskan kepada anak-anak apa itu piagam kelas dan tujuannya apa untuk dibuat. Nah, yang menyebabkan piagam kelas ini adalah semua siswa di dalam kelas itu bersama gurunya, tentunya. Jadi kesepakatan antara siswa dan guru. Saya bagikan kertas stick kepada siswa saya. Kertas itulah siswa saya menuliskan pernyataan-pernyataannya, Bapak Ibu. Mereka mulai menuliskan pernyataan-pernyataannya. Jadi mereka menuliskan lebih dari satu pernyataan. Boleh. Nah, setelah mereka menuliskan pernyataan mereka di kertas itu, kemudian mereka menempelkannya di kertas yang sudah saya siapkan di papan tulis, Bapak Ibu. Secara bergiliran mereka bentuk ya satu persatu ke papan tulis untuk menempelkan apa yang menjadi pernyataan-pernyataan mereka untuk diterapkan di kegiatan kelas nanti.
Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk ke konsep berikutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, tentunya sebagai manusia kita memiliki kebutuhan dasar. Apa saja kebutuhan dasarnya Bapak Ibu? Bisa kita lihat di sini. Kebutuhan akan bertahan hidup, survival, kemudian kasih sayang, kesuksesan atau kekuasaan, ya, kekuasaan. Ada kesenangan, ada kebebasan. Di sini dijelaskan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, dan semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Saya punya satu cerita Bapak Ibu. Si Doni di kelas 4 ya, dengan wali kelas Bu Hati ini sedang mengalami masalah di kelasnya. Bu Hati ini sedang mengalami masalah karena ulah Doni. Kenapa? Si Doni ini selalu mengambil makanan dari teman-temannya. Saya ulangi, Doni ini selalu mengambil makanan dari teman-temannya. Ya, Bu Hati ini bingung, sebagai wali kelasnya itu bingung langkah apa yang akan dilakukan berhati ini untuk mengatasi masalah tersebut. Dan mungkin juga Bu Hati ini itu juga berpikir, apa sih tujuan Doni melakukan hal tersebut. Dalam hal ini sering mengambil makanan dari teman-temannya. Nah, Bapak Ibu, kita langsung saja masuk ya dari deskripsi kasus tersebut ya. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Di sini adalah bersifat fisiologis, bertahan hidup, misalnya berupa kesehatan, rumah dan makanan. Jadi kalau misalnya Doni ketika ditanya Bu Hati ini ya, selaku wali kelasnya, kenapa Doni sering mengambil makanan dari teman-temannya? Kalau kita kaitkan dengan kebutuhan berdasarkan hidup ini Bapak Ibu, maka Doni akan menjawab, karena saya lapar, karena saya tidak membawa bekal dari rumah, atau karena saya tidak diberi uang saku oleh Bapak Ibu. Jadi kebutuhan dasarnya jelas. Doni mengambil makanan teman-temannya adalah karena dia ingin makan. Kebutuhan bertahan hidup Bapak Ibu. Bisa dipahami ya? Lanjut, kebutuhan untuk diterima atau kasih sayang. Ini berhubungan dengan psikologi keseluruhan dan hubungan antara koneksi sosial. Kalau misalnya Bu Hati ini bertanya kepada Doni, mengapa si Doni sering mengambil makanan dari teman-temannya, dan ketika Doni menjawab, ya, dan ketika Doni merasa apa itu namanya? Ketika Doni melakukan hal ini dan teman-temannya kemudian melaporkan ke Bu Hati ini, ya, jadi dilaporkan, si Doni dilaporkan oleh teman-temannya ke wali kelasnya Bu Hati ini, dan kemudian Bu Hati ini melaporkan ke bapak ibunya. Apa yang terjadi? Artinya si Doni ini membutuhkan kasih sayang atau perhatian dari orang tuanya, dan juga membutuhkan perhatian dari wali kelasnya. Mungkin seperti itu kalau jawabannya Doni. Maka di situ ada kebutuhan diterima atau kasih sayang. Bisa saja si Doni ini merasa kurang diperhatikan oleh wali kelasnya, merasa kurang diperhatikan oleh bapak ibunya di rumah, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah kebutuhan atas penguasaan. Ya, ini berhubungan dengan kekuatan mencapai sesuatu, kompetensi, keterampilan, prestasi, didengar dan dihargai. Nah, kembali lagi ke kasus ini. Ketika Bu Hati ini menanyakan mengapa Doni mengambil makanan teman-temannya, dan Doni akan menjawab, karena ia ingin merasa hebat di antara teman-temannya itu, karena Doni ingin menjadi orang yang paling superior, ya, terhebat di sekolahnya, di kelasnya. Maka disinilah letak kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi Doni. Bisa dipahami oleh Ibu? Jadi Doni ingin merasa hebat, merasa superior. Makanya dia sering mengambil makanan teman-temannya. Kemudian yang keempat, karena kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Ketika Bu Hati ini lagi menanyakan Doni, mengapa sih Doni selalu mengambil makanan atau
atau tahu teman-temannya. Lalu Doni menjawab. Dan ketika Doni menjawab seperti ini, Bu, saya sering mengambil teman-teman makanan dari teman-temannya karena saya merasa bosan dengan apa yang saya makan. Nah, jadi ketika Doni sudah menjawab merasa bosan apa yang dia makan sehari, bosan dengan makanan yang dia sering makan, kemudian ia mencoba mencicipi atau memakan makanan dari temannya itu, maka disitulah kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi Doni adalah akan pilihan. Ada pilihan. Yang biasanya Doni itu makan soto, misalnya dia makan baru-baru namanya, ingin merasakan. Disitulah ada kebutuhan untuk pilihan. Yang ketiga adalah kebutuhan rasa senang. Nah ini oleh mencapai kesenangan bermain dan ketawa. Ketika Bu Hartini lagi menanyakan Doni ketika kenapa dia mengambil makanan teman-temannya, dan ketika Doni menjawab, saya mengambil makanan dari teman-temannya itu karena saya suka senang, iseng, menikmati apa itu namanya? Bukan. Saya suka melihat ekspresi roman dari teman-teman saya. Saya suka melihat ekspresi dari teman-teman saya yang makannya saya ambil. Saya menikmati itu. Jadi menikmati ekspresi. Ada yang marah misalnya, ya. Ada yang nangis misalnya. Si Doni ini senang melihat itu. Maka disitulah Bapak Ibu, kebutuhan dasar Doni yang berhubungan dengan kebutuhan rasa senangnya itu merasa terpenuhi. Akhirnya dia melakukan hal itu. Jadi ada 5 ya kebutuhan dasar manusia. Dan ini saya yakin pernah dilakukan oleh Bapak Ibu baik dalam lingkungan sosial di luar sekolah ataupun bahkan di dalam sekolah. Semua kebutuhan dasar ini. Lanjut kita ke restitusi 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Nah ini tadi sudah dijelaskan di awal, restitusi adalah cara untuk mengembalikan anak-anak kita ketika sedang bermasalah ke kelompoknya agar mereka itu menjadi nyaman. Jadi dari Gosen ya dalam restitusi disiplin menyatakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang kelas selama ini. Apakah sudah efektif atau belum? Nah sekarang saya ingin tanya pada Bapak Ibu, penerapan disiplin yang dilakukan Bapak Ibu apakah sudah efektif memerdekakan murid dan memandirikan murid? Saya tanya Bapak Ibu. Belum. Pak Sugi belum, yang lain. Bagus. Apakah penerapan disiplin di dalam kelas Pak Agus itu sudah efektif? Belum. Memerdekakan anak dan memandirikan anak? Belum. Baik. Ya, jadi ini 5 posisi kontrol. Saya yakin ini adalah modul yang paling hot di materi yang paling hot, ya maaf, materi yang paling hot di modul 1.4 budaya positif. Karena apa? Karena inilah, ya, karena materi inilah yang kita sadari bersama sering kita lakukan dalam pembelajaran kita, ya. Yang pertama posisi kontrol. Ini posisi kontrol Bapak Ibu di sekolah, bukan posisi kontrol siswa. Pertama hukum, ya. Guru sebagai penghukum. Biasanya ini menggunakan hukuman fisik atau verbal, ya. Fisik ataupun verbal. Biasanya guru akan berkata seperti ini: patuhi aturan saya atau awas. Kamu saja selalu salah. Nah ini ciri-ciri. Kalau misalnya Bapak Ibu pernah melakukan atau mengeluarkan kata-kata seperti ini, berarti Bapak Ibu sekarang ini telah menjadi seorang penghukum bagi anak-anak kita. Awas kalau kamu mengikuti aturan saya, ya. Kamu selalu saya salah, ya. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Biasanya dalam hal ini itu guru akan bersuara lebih lembut, ya. Tapi tidak nyaman. Bisa dicontohkan maksudnya, bersuara lembut, tapi tidak nyaman, yang membuat siswa itu merasa bersalah.
Misalnya guru itu berkata seperti ini, ibu sangat kecewa dengan kamu. Ya. Seberapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Bagaimana kalau kamu berbuat begini? Ibu sangat kecewa dengan kamu. Meskipun suara ini dikeluarkan dengan lemah lembut, misalnya oleh Bu Tini misalnya, tapi ini akan sangat ngefek ke anak didik kita. Anak didik kita itu akan merasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah sebagai teman. Nah ini posisi kontrol sebagai teman. Di sana ada hubungan baik, ya, ada hubungan baik antara guru dengan siswa, ada humor di situ untuk mengontrolnya, ya. Dan guru ini sering berkata, ayolah bantu demi bapak ya. Ya sudah, kamu tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ini posisi sebagai teman. Kemudian lanjut sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau ini misalnya mengawasi dan bertanggung jawab terhadap orang yang diawasi. Misalnya kalau di dalam kelas itu yang diawasi kita itu adalah siswa kita. Ya tidak. Di dalam kelas itu yang diawasi itu adalah siswa kita. Dan ini biasanya berhubungan dengan peraturan atau konsekuensi. Dan guru akan selalu berkata, peraturannya apa sih? Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Ya, konsekuensinya apa? Ini berhubungan dengan pemantau. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, ini adalah posisi kontrol yang paling tinggi, yang paling baik yang perlu kita lakukan di lingkungan sekolah kita dalam kegiatan menuntun anak didik kita adalah menjadi manajer. Posisi kontrol kita adalah menjadi manajer, di mana posisi guru dan murid berbuat sesuatu bersama untuk mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, ya, mendukung murid menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Kemudian murid diajak menganalisis kebutuhan diri dan orang lain, ya, dan guru akan berkata apa yang kita yakini. Apakah kamu meyakininya? Apakah rencana kami memperbaiki kesalahan ini? Nah, posisi kontrol yang paling tinggi yang perlu kita lakukan Bapak Ibu, ya, menurut Brian Emerson ini adalah menjadi manajer. Menjadi manajer Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut segitiga restitusi. Nah ini segitiga restitusi adalah proses untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di sekolah, yang terjadi di kita menggunakan segitiga restitusi. Ada 3 tahapan Bapak Ibu. Tujuannya di situ adalah menggunakan guru dan orang tua untuk menyiapkan anak melakukan restitusi, yaitu melalui segitiga restitusi. Yaitu maksudnya adalah institusi itu dilakukan dengan segitiga restitusi. Langkah-langkahnya seperti apa? Langkah-langkahnya adalah seperti ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kita mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan. Mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan. Kalimat yang akan muncul adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Ya. Ada videonya nanti juga bisa Bapak Ibu saksikan ya. Kemudian tahapan yang ketiga yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita validasi tindakan dari anak-anak kita yang salah itu apa saja. Kalimatnya akan muncul seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya. Kemudian langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, di posisi menanyakan keyakinan ini Bapak Ibu adalah dihubungkan dengan kalimat atau nilai yang dipercaya. Apa nilai yang disepakati? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, di menanyakan keyakinan ini merupakan adalah mengarahkan kita pada anak-anak ya untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya. Jadi anak-anak kita itulah yang mencari solusi atas masalah yang dihadapinya, bukan gurunya yang menemukan solusi, tapi anak-anak sendiri yang menemukan solusi atas masalahnya. Gurunya hanya bersifat sebagai fasilitator.
Ini ada Mas Dwi. Ya, di sini ada kasus 1 ya. Kemarin saya membuat 2 kasus. Ada skrip dialognya. Yang pertama adalah si Ikram itu selalu mengapa datang ke sekolah. Ini dialognya. Ya itulah Bapak Ibu kasus yang penerapan segitiga restitusi dari kasus pertama. Selanjutnya ada kasus kedua Bapak Ibu, ya, dari penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di dalam kelas saya. Kita bisa saksikan bersama-sama kasus yang kedua. Yuk. Nah ini adalah kasus kedua Bapak Ibu. Saya mempraktikkan segitiga restitusi bersama Windy. Bisa Bapak Ibu saksikan? Jadi saya ulangi, 3 tahapan dari segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah menvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Jadi itulah praktik segitiga restitusi yang saya lakukan bersama siswa saya di kelas 6. Dari konsep-konsep positif ya, dari awal sampai akhir. Dan sekarang di kelas saatnya kita ke sesi pertanyaan. Nah mungkin ada di antara Bapak Ibu yang masih belum paham tentang materi konsep yang sudah saya jelaskan tadi, dipersilakan. Yang Bapak Ibu silakan. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Zaidi atas waktunya di kelas saya. Ada pertanyaan dari saya tentang penjelasan tadi konsekuensi dan hukuman Pak. Dan selama ini memang kami akui, terutama saya pribadi Pak, sering memberikan hukuman karena memang konsekuensi itu di antara pemikiran saya pribadi Pak hampir sama antara konsekuensi dan hukuman. Yang saya tanyakan, apa perbedaan yang mendasar antara konsekuensi sendiri dan hukuman? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Suwandi atas pertanyaannya, luar biasa sekali. Bapak Ibu sekalian, jadi antara hukuman dan konsekuensi itu hampir sama. Memang hampir sama. Tapi yang perlu Bapak Ibu pahami bersama bahwa ternyata antara hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Nah, Pak Wandi tadi bertanya, di mana perbedaan mendasarnya, Pak? Nah, Bapak Ibu sekalian, perbedaan mendasar yang paling mencolok antara hukuman dan konsekuensi itu adalah pada saat pembuatannya. Hukuman itu bersifat bersikap langsung. Artinya di situ tiba-tiba saja dilakukan. Misalnya saja, ketika kita melihat anak datang ke sekolah terlambat, apalagi di depan
satu hukuman. Kalau konsekuensi Bapak Ibu, tindakan kita, respon kita itu telah kita sepakati bersama dengan anak-anak kita. Jadi apa yang akan dilakukan oleh anak-anak kita ketika anak kita itu melanggar sebuah peraturan itu sudah disepakati sebelumnya. Artinya konsekuensi itu dibuat bersama antara siswa dengan guru. Sementara kalau hukuman itu bersifat serta-merta, secara tiba-tiba. Ada anak yang tidak mengerjakan PR misalnya, spontan langsung, ayo keluar atau bisa, ayo kamu pulang, tidak mengerjakan PR, itu hukuman. Ya, tapi kalau konsekuensi itu sudah disepakati loh. Dan disitulah perbedaan yang mendasar dari hukuman dan konsekuensi. Terima kasih. Saya sudah menyampaikan budaya positif dengan segala konsepnya dan konsep yang sudah saya jelaskan tadi, dan semoga apa yang saya sampaikan itu memberikan pemahaman baru dan dampak positif bagi kita semua. Ya, itulah yang saya dapat di materi pendidikan modul guru penggerak di modul 1.4 mengenai budaya positif. Akhirnya mohon maaf atas segala kesalahan baik dari ucapan dan tindakan saya. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang telah menyempatkan diri meluangkan waktunya untuk hadir di tempat ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas pemaparan dari Bapak Muhammad SPSD. Di sini dapat saya tangkap bahwa diseminasi budaya positif di sekolah ini sangat penting untuk dilakukan oleh Bapak atau Ibu, di mana dalam budaya positif atau kebiasaan-kebiasaan positif kita perlukan dalam menerapkan konsep maupun pengalaman. Salah satunya tadi dijelaskan oleh Bapak Muhammad Saini, adanya perubahan dari paradigma lama dari stimulus respon, bahwa kita harus merubah menggunakan pendekatan teori kontrol. Salah satunya tadi contohnya dalam stimulus respon perilaku buruk dianggap kesalahan, namun dalam pendekatan teori kontrol setiap perilaku memiliki tujuan. Nah, dari pentingnya diseminasi atau menerapkan budaya positif di sekolah di sini, salah satunya akan membuat peserta didik kita menjadi nyaman. Kemudian di sini saya rasa Bapak atau Ibu guru pengajar dari SDN Kalimantan Timur Guru sudah siap untuk mengimplementasikan budaya positif ini, ya Bapak Ibu. Ya, sekian acara kita pada hari ini. Saya tutup dengan pembacaan hamdalah. Saya selaku moderator kami undur diri. KJ Kudanya Merah, Salah Luput Jangan Sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.